Ibu dan teman-teman semua, kami dari grup besar 1, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai obat diazepam. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Untuk topik yang pertama, mengenai pengertian dari obat diazepam. Obat diazepam merupakan obat yang digunakan sebagai obat awal pada prosedur medis. Misalnya seperti prosedur endoskopi digunakan sebagai hiptonik, pelemas otot, sebagai anti-ansietas, dan antikonvulsi atau obat untuk mencegah kejang. Selanjutnya, nama paten dari obat diazepam adalah metaneuron, neurindo, neurodial, potensik, frozepam, trazep, valdimax, valisan B. Dan selanjutnya, nama generik dari obat diazepam adalah analsik. Golongan dari diazepam. Diazepam merupakan salah satu obat hipnotika sedativa dari golongan benzodiazepin. Diazepam merupakan benzodiazepin yang sangat larut lemak dan memiliki durasi kerja yang lebih panjang dibanding midazolam. Klasifikasi dari diazepam merupakan kelas ansiolitik turunan benzodiazepin, digunakan dalam menangani kecemasan, agitasi, atau ketegangan. Berikut indikasi dosis dan cara pemberian obat diazepam. Melalui oral, yang pertama, insomnia yang berhubungan dengan kecemasan untuk dewasa 5-15 mg sebelum tidur, dan untuk yang lansia kurangi hingga setengah dosis. Yang kedua, tambahan ketika kejang untuk dewasa 2-60 mg sehari dalam dosis terbagi, dan untuk yang lansia kurangi dosis hingga setengah dosis. Yang ketiga, premedikasi sebelum anestesi, sedasi dalam prosedur bedah dan medis minor. Untuk dewasa 5-20 mg, untuk anak 2-10 mg, dan untuk yang lansia kurangi hingga setengah dosis. Saat kejang otot, dewasa 2-15 mg sehari dalam dosis terbagi, dapat meningkat hingga 60 mg per hari pada gangguan spastik berat. Untuk anak 2-40 mg sehari dalam dosis terbagi, dan untuk yang lansia kurangi hingga setengah dosis. Yang kelima, saat kecemasan parah untuk dewasa 2-10 mg 2-4 kali sehari, tergantung pada keparahan gejalanya. Untuk anak 1-2,5 mg 3-4 kali sehari, tingkatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan toleransi. Untuk lansia, kurangi hingga setengah dosis. Yang keenam, sindrom penarikan alkohol untuk dewasa 5-20 mg dapat diulang 2-4 jam bila perlu, atau 10 mg 3-4 kali selama 24 jam pertama. Dikurangi menjadi 5 mg 3-4 kali sehari sesuai kebutuhan. Dan untuk yang lansia, kurangi hingga setengah dosis. Nah, berikut adalah contoh obat oral. Indikasi, dosis, dan cara pemberian obat diazepam. 1. Kecemasan parah. Dewasa 2-10 mg, IM atau injeksi IF lambat dapat diulang setelah 4 jam. Lansia, kurangi hingga setengah dosis. 2. Kejang otot. Dewasa 5-10 mg, IM atau injeksi IF lambat dapat diulang setelah 4 jam. Spasme otot akibat tetanus 0,1-0,3 mg per kilogram melalui injeksi IF lambat 1 ml per menit. Dapat diulang dengan interval 1-4 jam. Alternatif, 3-10 mg per kilogram infus IF terus-menerus selama 24 jam. Anak, sama seperti dosis dewasa, lansia kurangi hingga setengah dosis. 3. Premedikasi sebelum anestesi. Dewasa, 10-20 mg, dosis dapat meningkat sesuai dengan kebutuhan. Anak, 0,2 mg per kilogram, injeksi lambat di atas 0,5 ml per menit. Lansia, kurangi hingga setengah dosis. 4. Sindrom penarikan alkohol. Dewasa, parah dan dengan delirium tremens, 10-20 mg melalui injeksi IM atau IF. Dosis dapat meningkat sesuai dengan keparahan gejala. Lansia, kurangi hingga setengah dosis. 5. Kejang. Dewasa, 10-20 mg
melalui IM atau injeksi IF lambat 1 mili per menit. Jika perlu, dapat diulang 30-60 menit. Dapat diikuti dengan infus IF jika diindikasikan, maksimal 3 mg per kilogram selama 24 jam. Anak 1 bulan sampai di bawah 5 tahun 0,2 sampai 0,5 mg melalui IM atau injeksi IF lambat setiap 2,5 menit hingga maksimal 5 mg. 5 tahun 1 mg setiap 2,5 menit hingga maksimal 10 mg dapat diulang dalam 2-4 jam jika diperlukan. Contoh gambar obat melalui parental ataupun injeksi. Yang selanjutnya adalah pada rektal. Yang pertama untuk tambahan dalam kujang, untuk dewasa diberikan 0,5 mg, dapat diulang setiap 12 jam dan maksimalnya adalah 30 mg. Pada anak usia 2-5 tahun diberikan 0,5 mg, pada usia 6-11 tahun diberikan 0,3 mg, pada usia 12 tahun diberikan 0,2 mg. Pada lansia kurangi hingga setengah dosis. Selanjutnya untuk kejang otot, premedikasi sebelum anestesi, sedasi pada prosedur bedah dan medis minor, serta kecemasan parah. Pada dewasa diberikan 0,5 mg, dapat diulang setiap 12 jam dan maksimalnya adalah 30 mg. Pada anak usia lebih di atas 1 tahun, sama seperti dosis dewasa. Pada lansia diberikan 0,25 mg, dapat diulang setiap 12 jam dan maksimalnya adalah 30 mg. Berikutnya adalah contoh obat diazepam yang dapat melalui rektal. Selanjutnya adalah efek samping dari obat diazepam. Diazepam adalah obat yang dapat menurunkan kerja sel saraf. Akibatnya, sistem saraf pusat yang menurun dapat mengakibatkan penurunan kerja otot-otot yang menyebabkan penurunan aktivitas metabolisme. Efek diazepam juga mengakibatkan kerja organ terganggu, terutama pada organ hepar. Kontraindikasinya yaitu pada insufisiensi pernapasan, depresi pernapasan, miastenia gravis, sleep apnea, inofisiensi hati berat, glaukoma sudut sempit akut, keadaan fobia atau obsesi, psikosis kronis, hyperkinesis, dan porfiria akut. GABA merupakan neurotransmitter inhibisi utama pada sistem saraf pusat. Pada reseptor benzodiazepin, dalam seluruh sistem saraf pusat ini, benzodiazepin akan bekerja sebagai agonis. Dengan adanya interaksi benzodiazepin, afinitas GABA terhadap reseptornya akan meningkat. Dengan aktifnya reseptor GABA, seluruh ion klorida akan terbuka sehingga ion klorida akan lebih banyak mengalir ke dalam sel. Meningkatnya ion klorida menyebabkan hiperpolarisasi sel dan kemampuan sel untuk dirangsang berkurang. Bekerja pada bagian sistem limbik, talamus, dan hipotalamus untuk menimbulkan efek yang menenangkan. Dalam sistem saraf pusat, obat ini dapat menimbulkan amnesia, anti kejang, hipnotik, relaksasi otot, dan mempunyai efek sedasi. Efek algenik tidak ada, menurunkan aliran darah ke otak dan laju metabolisme. Pada kardiovaskuler, obat ini juga menimbulkan efek yang dapat menyebabkan vasodilatasi sistemik ringan dan menurunkan cardio output. Tidak mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Perubahan hemodinamik mungkin bisa terjadi pada dosis yang besar atau apabila dikombinasikan dengan opioid. Lalu pada sistem respiratori, obat ini dapat memberikan efek yaitu mempengaruhi penurunan fungsi nafas dan volume tidal. Depresi pusat nafas mungkin dapat terjadi pada pasien dengan penyakit paru ataupun pasien dengan retardasi mental. Lalu efek yang mungkin terjadi pada saraf otot yaitu menimbulkan penurunan tonus otot rangka yang bekerja pada tingkat supraspinal dan spinal, sehingga sering digunakan pada pasien yang menderita kekakuan otot rangka. Berikutnya kita masuki farmakokinetik dari obat diazepam. Farmakokinetik obat ini terbagi menjadi 4.
Yang pertama, absorpsi. Diazepam diberikan secara oral, intramuskular, dan intravena yang mudah diserap dari saluran pencernaan. Kecepatan absorb benzodiazepin yang diberikan per oral berbeda tergantung pada beberapa faktor termasuk sifat kelaratan dalam lemak. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak terbagi menjadi 4. Yang pertama, oral atau mulut itu 30-90 menit, rektal atau anus itu 10-30 menit, IV itu intravena 1 menit, IM itu intramuskular yaitu 0,25-2 jam. Yang kedua, distribusi. Transfer hipnotik sedatif di dalam darah adalah proses dinamik di mana banyaknya molekul obat masuk dan meninggalkan jaringan tergantung pada aliran darah, tingginya konsentrasi, dan permeabilitas. Kelarutan dalam lemak memegang peranan penting dalam menentukan beberapa banyak hipnotik sedatif yang khusus masuk ke dalam susunan saraf pusat. A. Volume distribusi. Oral 1,1 liter per kilogram, IF 1,2 liter per kilogram, rektal 1 liter per kilogram. Distribusi dalam darah, plasma atau perbandingan dalam darah, diazepam 1,8 liter per kilogram dan desmetildiazepam 1,7 liter per kilogram. B. Ikatan protein. Diazepam 98-99% dan desmetildiazepam 97%. Didistribusi secara luas, menembus sawar dasar otak, menembus plasenta dan memasuki ASI. Ikatan protein plasma pada oral 98% dan pada rektal 95,98%. Waktu untuk mencapai plasma puncak 0,5-2 jam. Jalur metabolisme yaitu oksidasi. B. Di metabolisme, terutama oleh hati, beberapa produk metabolismenya bersifat aktif sebagai depresan SSP. C. Di metabolisme oleh hati menjadi desmetildiazepam, DMDZ, kemudian menjadi temazepam, dan selanjutnya menjadi oxazepam. Kemudian ekskresi. A. Ekskresi melalui urin. Waktu paruh eliminasi yaitu yang pertama 44-48 jam untuk oral, yang kedua 33-45 jam untuk IV, yang ketiga yaitu 60-72 jam untuk IM, dan yang keempat yaitu 45-46 jam untuk rektal. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam indeks keamanan kehamilan. Obat ini termasuk dalam kategori D karena dapat berisiko bagi janin, namun dapat digunakan dalam situasi yang mengancam jiwa dan penyakit yang serius, di mana obat yang aman tidak dapat digunakan pada wanita hamil tersebut atau tidak efektif. Baik, adapun special precaution atau tindakan pencegahan khusus. Yang pertama, pasien dengan riwayat gangguan kejang. Yang kedua, pasien dengan riwayat alkoholisme. Yang ketiga, pasien dengan insufisiensi kardiorespirasi. Yang keempat, pasien dengan insufisiensi pernafasan kronis. Yang kelima, pasien dengan ataksia. Yang keenam, pasien dengan obesitas. Yang ketujuh, pasien dengan pasien lemah. Yang kedelapan, pasien dengan kerusakan neurologi. Selanjutnya, nursing consideration dari obat diazepam. Yang pertama yaitu kaji tanda-tanda vital dasar. Yang kedua, kaji tekanan darah, nadi dan pernafasan jika pemberian IV. Yang ketiga, berikan teguk air yang sering untuk mulut kering. Yang keempat, berikan cairan dan serat untuk sembelit. Dan yang kelima, evaluasi respon terapeutik, keadaan mental, dan ketergantungan fisik setelah penggunaan jangka panjang. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam presentasi kami pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati.